Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, CGP Angkatan 10 dari SDN 03 Tegal Melati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan juga fasilitator saya, yaitu Ibu Itum yang selalu tersenyum, beserta pengajar praktek saya, yaitu Bapak Sudiarto. Di sini saya akan memaparkan mulai dari diri modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada pertanyaan pemantik untuk pembelajaran 1. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Saya menjawab, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengatur kelas dengan berbagai cara seperti yang pertama ada konten, yaitu menyediakan materi pelajaran yang bervariasi berdasarkan tingkat kesulitan atau gaya belajar siswa. Yang kedua ada proses, yaitu menyusun kegiatan belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan atau minat siswa, seperti diskusi kelompok, proyek individual, atau eksperimen. Yang ketiga ada produk, yaitu memberi pilihan kepada siswa dengan cara mereka menunjukkan pemahaman, misalnya melalui presentasi, esai, atau karya seni. Dan yang terakhir atau keempat, di sini ada lingkungan, yaitu menyesuaikan lingkungan belajar sesuai dengan preferensi siswa seperti pengaturan tempat duduk atau penggunaan teknologi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman siswa dalam kelas, sehingga setiap siswa merasa tertantang namun tetap mampu mengikuti pelajaran. Hal ini membantu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Kemudian membuat refleksi individu. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Kemudian, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Saya menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Menyediakan materi tambahan bagi mereka yang lebih cepat memahami dan memberi panduan lebih rinci bagi mereka yang membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian, apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Untuk memudahkan proses pembelajaran, saya sering melakukan penilaian formatif untuk memahami kebutuhan belajar setiap murid dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya juga menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, di mana setiap murid merasa aman untuk bertanya dan berpartisipasi. Selain itu, saya memberikan pilihan kepada murid dalam cara mereka menyelesaikan tugas, sehingga mereka dapat memilih metode yang sangat sesuai dengan kemampuan mereka. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Iya, saya melakukan berbeda dengan menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu murid. Misalnya, saya memberikan dukungan tambahan bagi murid yang kesulitan dengan materi tertentu, dan menantang bagi murid yang lebih mahir dengan tugas yang lebih kompleks. Perlakuan ini membantu setiap murid untuk merasa didukung dan termotivasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas
yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tantangan yang saya hadapi antara lain adalah perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan di antara murid, waktu yang terbatas untuk memberikan perhatian individual, dan kesulitan dalam menjaga keterlibatan semua murid dalam kegiatan kelas. Selain itu, kadangkala sulit untuk menyeimbangkan antara kebutuhan murid yang cepat memahami materi dengan mereka yang membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya, tindakan-tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan ini, saya mengatur kelas dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan, sehingga saya dapat memberikan perhatian lebih personal. Saya juga menggunakan teknologi untuk memberikan latihan tambahan dan penilaian yang dapat diakses secara mandiri oleh murid. Selain itu, saya melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk meningkatkan strategi pengajaran yang saya gunakan. Dan pertanyaan terakhir, menurut Anda untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Pembelajaran seharusnya dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan individu murid. Ini mencakup penggunaan berbagai metode pengajaran, materi yang bervariasi, dan penilaian formatif yang terus-menerus. Pelaksanaan pembelajaran harus bersifat inklusif, mendukung partisipasi aktif, dan memberikan ruang untuk umpan balik. Evaluasi harus mencakup berbagai aspek, tidak hanya hasil akhir tetapi juga proses belajar dan perkembangan murid secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pembelajaran dapat lebih efektif dalam mengakomodasi keragaman murid. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya tentang pembelajaran berdiferensiasi mulai dari diri modul 2.1. Semoga bermanfaat. Sekian akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.